Hai Sobat Album Cerita, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu. Hari ini kita akan membahas kejadian mengerikan kisah nyata yang terjadi di Sumatera Barat pada Februari 2025 kemarin. Tentang penemuan koper di Sungai Tarab, Tanah Datar, Sumatera Barat. Pagi itu warga dihebohkan dengan isi koper tersebut. Koper itu ternyata berisi seorang anak perempuan yang masih berusia 15 tahun. Bagaimana kisahnya? Tapi sebelum itu subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan updatean dari channel ini. Langsung saja kita ke ceritanya. Dari kasus ini, kita akan mengenal Cinta Novitasari Mister, berusia 15 tahun. Beralamat di Nagari Sumanik, Kecamatan Salim Paung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Cinta merupakan siswi MTS Tanah Datar. Ibunya bernama Liza, namun informasi tentang ayahnya belum diketahui secara detail. Cinta merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Dia dikenal sebagai anak yang cantik, ramah, dan mudah bergaul. Awalnya kehidupan Cinta terlihat baik-baik saja, namun seketika berubah drastis saat dia mengenal pria bernama Noval Julianto yang berusia 26 tahun, bekerja sebagai buruh harian lepas. Cinta telah mengenal Noval sudah cukup lama, bahkan mereka sering bertukar kabar melalui ponsel dan pernah bertemu beberapa kali. Namun soal hubungan mereka tidak diketahui secara detail, apakah hubungan mereka sebatas teman biasa atau sepasang kekasih. Pada awal bulan Februari 2025, Cinta merasa hubungannya dengan Nopal semakin hari menjadi hubungan yang toksik atau tidak sehat. Nopal sering marah-marah, tidak jelas, dan bahkan mulai berani mengancam Cinta. Dan karena inilah peristiwa naas pun harus menimpa remaja cantik tersebut. Beberapa hari sebelum kejadian, entah karena hal apa, Cinta tiba-tiba berinisiatif membuat akun WhatsApp palsu dan mulai menghubungi Nopal dengan berpura-pura sebagai wanita asal Lubuk Buaya, Kota Padang. Setelah percakapan tersebut, Nopal yang mulai tertarik mulai mengajaknya untuk bertemu. Ketika Nopal hendak berangkat menemui wanita tersebut, Cinta pun kemudian mengaku jika itu adalah dirinya sendiri. Setelah mengetahui kebenaran itu, Noval mulai emosi dan bahkan mengancam akan membunuh Cinta. Cinta yang merasa takut dan terancam akhirnya memutuskan untuk memblokir nomor handphone Noval. Setelah itu Cinta sempat menunjukkan bukti chat ancaman tersebut kepada sang ibu. Akan tetapi, ibunya tidak menghiraukan karena mengira pesan ancaman tersebut hanya dari orang iseng. Di sisi lain, Nopal yang merasa kesal dan emosi karena nomornya diblokir, lalu mempunyai niat untuk menghabisi nyawa Cinta. Pada Selasa 18 Februari 2025, pukul 20 malam WIB, Nopal mengajak temannya bernama Bima Dewi Putra, berusia 27 tahun, untuk bertemu. Saat itu Nopal meminta Bima untuk menjemput Cinta di rumahnya. Bahkan Nopal memberikan nomor Cinta kepada Bima agar korban mau diajak keluar dan bertemu. Bima yang baru mengenal Cinta beberapa hari langsung menyetujui rencana temannya itu. Pada pukul 21 malam, korban dijemput Bima menggunakan sepeda motor menuju lapangan Cindua Mato, dan Noval ternyata saat itu membuntuti mereka dari belakang. Sesampainya di lapangan Cindua Mato, Bima dan Cinta pun bertemu dengan Noval. Mereka sempat mengobrol dan berakhir dengan pertengkaran antara Noval dan Cinta. Noval saat itu merampas handphone milik Cinta dan membawanya. Hal tersebut membuat Cinta terpaksa ikut dengan Bima untuk menyusul Noval ke Salim Paung guna mengambil handphonenya. Mereka bertiga pun kembali bertemu di sebuah tempat nongkrong di Salim Paung. Tanpa sepengetahuan Cinta, Noval sempat mengutarakan niatnya akan menghabisi korban kepada Bima di tempat pertemuan tersebut. Kemudian mereka bertiga pun kembali pergi ke sekolah TK yang berada di daerah Malintang, Kecamatan Salim Paung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, yang menjadi lokasi pembunuhan. Sesampainya di lokasi, Noval turun dari motornya dan sempat bertengkar lagi dengan Cinta. Karena merasa emosinya sangat memuncak,
Nopal langsung mencekik Cinta yang berada di atas motor Bima. Namun upaya pembunuhan tersebut sempat gagal karena Bima sempat menepis tangan Nopal dan Cinta pun terjatuh. Dari sana, Bima membiarkan Noval dan Cinta untuk menyelesaikan masalahnya. Noval yang sudah terlanjur sakit hati kembali melanjutkan niatnya untuk menghabisi korban dengan cara dicekik. Setelah Cinta tak bernyawa, Noval pun meruda paksa jasad tersebut. Setelah membunuh dan meruda paksa korban, Noval kemudian memasukkan jasad korban ke dalam karung, lalu menaikkannya ke motor milik Noval. Mereka berdua sempat berniat membuang jasad itu ke jurang, yang hanya berjarak 1 kilometer dari tempat mereka. Namun ternyata saat itu, bensin sepeda motor mereka habis. Kemudian jasad korban dibuang di pinggir jalan samping perkebunan warga yang berada di Jorong Ladang Koto, Nagari Sungai Tarab, pada Rabu 19 Februari 2025, pukul dini hari. Keesokan harinya, pada Rabu 19 Februari 2025, pukul 8 pagi, jasad korban ditemukan seorang warga yang curiga melihat karung berwarna putih di pinggir jalan dan melaporkan temuan ini kepada kepolisian. Polisi yang menerima informasi penemuan mayat dalam karung di Sungai Tarab langsung bergegas melakukan olah tempat kejadian perkara. Tak lama polisi pun berhasil mengidentifikasi identitas korban dan ditemukan juga tato di tangan korban yang bertuliskan nama Cinta. Setelahnya, keluarga yang mendengar informasi tersebut langsung syok dan histeris. Saat jasad korban tiba di rumah duka, banyak tetangga yang ikut berduka, bahkan sang ayah yang ternyata seorang napi karena masalah narkoboy harus melihat pemakaman sang anak. Dan setelahnya dia harus kembali ke dalam tahanan. Setelah 5 hari jasad korban ditemukan, tim Reskrim Polres Tanah Datar berhasil menangkap Bima pada Senin 24 Februari 2025 di Puncak Patok, Nagari Batu Bulat, Kecamatan Lintau Buwo Utara, sekitar pukul 14 WIB. Sementara itu, pelaku utama yaitu Noval ditangkap di Kota Langsa, Aceh pada pukul 20.30 WIB setelah berusaha melarikan diri ke tempat saudaranya. Kasus ini menjadi perhatian luas, baik di Sumatera Barat maupun nasional. Setelah kematian tragis Cinta Novitasari viral di media sosial, polisi bergerak cepat mengusut kasus ini dengan memeriksa 21 saksi, menganalisis rekaman CCTV, dan mengumpulkan berbagai barang bukti. Berkat kerja keras aparat kepolisian, dalam waktu 6 hari kasus ini berhasil terungkap dengan tertangkapnya 2 tersangka. Atas perbuatannya itu, Noval akan dijerat dengan pasal 80 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dan pasal 285 tentang pemerkosaan. Maksimal hukuman yang didapat, Noval akan dipenjara seumur hidup. Sementara itu, Bima akan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan disengaja, pasal 55 dan 56 KUHP tentang pelaku dan pembantu tindak pidana kejahatan. Jadi itulah kasus yang menimpa Cinta Novita, remaja berusia 15 tahun yang harus tewas di tangan temannya sendiri. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya.